Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi Muhammadin najumir rasyad. Amma ba'du. Saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2019, membuat video ini dengan tugas Al-Islam 3 dengan topik berislam secara rasional dan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasih. Pada kali ini pertama saya akan membaca dulu Al-Quran, bagaimana Al-Quran bersikap bahwa Islam adalah agama yang rasional, agama yang relevansinya tidak bertentangan dengan kehidupan di zaman apapun, dengan bahasa-bahasa yang kental dan bersastra tinggi, karena para mufassir juga mengatakan bahwa itu identik dengan bukan buatan Muhammad, karena dulu adalah Al-Quran dituduh hanya buatan-buatan seorang manusia yang bernama Muhammad. Maka Al-Quran sebagai bentuk bahasanya tidak mungkin dibuat oleh manusia, tapi itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dalam konteks terakhir, ayatihi la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Kalau ada kata mengerti, bahwa sebelumnya itu ada proses berpikir dulu bagi manusia. Jadi manusia tidak akan mempunyai pemahaman tanpa ada landasan berpikir. Dan Islam di situ menjawabnya. Tidak ada yang bertentangan dan tidak ada yang berseberangan secara tekstual atau yang boleh kita kenal secara pernyataan di dalam Al-Quran dengan sebuah kenyataan, dengan sebuah konstekstualnya. Tidak ada yang bertentangan. Tidak seperti agama-agama yang lain, bukan? Di agama yang lain pernyataannya beda dan kenyataannya beda, gitu kan. Di dalam Injil tidak pernah ada sebuah ayat yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Tapi kenapa orang-orang Kristiani itu menganggap bahwa Isa adalah Tuhan? Nabi Isa menganggap dirinya adalah sebagai utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi proses berpikir orang Kristen, orang-orang Nasrani itu tidak sesuai dengan landasan-landasan yang ada dalam Al-Quran. Maka dalam Islam tidak seperti itu. Islam menjelaskan bahwa qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan di ayat tersebut, di surah tersebut jelas Islam tidak pernah mempunyai relevansi berpikir yang bertentangan dengan hal tersebut. Allah seakan-akan mengenalkan dirinya dengan qul huwallahu ahad, seperti itu. Maka demikian, proses berpikir yang harus kita landasi itu adalah bagaimana kita menciptakan sebuah kesadaran beragama yang benar, agama yang masuk akal, gitu kan. Karena Allah berfirman, satu-satunya agama yang diridhoi yaitu Islam. Dengan kata ta'qilun tadi, itu adalah proses berpikir, menunjukkan bahwa memahami pengarahan Allah tujuannya agar mereka yang menentang kita itu adalah orang-orang Nasrani. Secara sadar bagaimana kita berperilaku yang rasionalitas, yang masuk akal, gitu kan. Orang-orang Nasrani banyak menyimpulkan bahwa ada salah satu ayat misalkan yang tidak sesuai atau tidak bertentangan dengan kenyataan yang ada. Misalnya dalam salah satu ayat di Al-Quran bahwa matahari itu terbenam pada lumpur. Kemudian itu dijadikan sebuah landasan mereka sebagai bentuk penyerangan dalam beragama atau konteks yang tidak sesuaian antara tekstual dengan kontekstualnya. Tapi kemudian terbantahkan juga, gitu kan. Ilmuwan-ilmuwan Islam sangat luar biasa bagaimana berpikir, dan itu tentunya proses berpikir dasar utamanya adalah Al-Quranul Karim. Dasar agamanya adalah Al-Quranul Karim sebagai sebuah rujukan. Setelah Al-Quran itu ada Al-Hadis. Setelah Al-Hadis ada ijma ulama. Itu sebagai sebuah rujukan dalam beragama.
Maka proses berpikir itu sangat diharuskan di dalam orang beragama, seperti itu. Sepanjang sejarah kemanusiaan, dengan beragam cara-cara yang dipakai dalam sebuah beragama, itu harus sesuai dengan konteks agama itu sendiri, seperti itu. Kalau kita membahas Islam itu pernah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kematian Fir'aun. Ketika Fir'aun itu diteliti oleh seorang profesor, kemudian berapa ratus tahun sebelumnya, dalam penelitian seorang profesor tersebut sesuai dengan apa yang diselaraskan di dalam Al-Quran, apa yang terjadi? Profesor tersebut masuk ke dalam agama Islam, karena Islam adalah satu-satunya agama yang berhasil menjelaskan di masa lalu sebelum ada penelitian. Di mana itu? Di Al-Quran itu sendiri. Al-Quran menjelaskan bahwa memang Fir'aun itu dijadikan sebuah peringatan, dijadikan sebuah pengajaran kepada umat-umat yang lain. Dengan hasil penelitian sama seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran adalah berhasil menjawab sebuah penelitian, sebuah riset pada jangka ratusan tahun sebelumnya hadirnya ilmu pengetahuan. Berarti jelas bahwa Al-Quran semakin zaman ini maju, kesesuaian dengan teknologi itu semakin ditemukan. Nah, sampai hari ini tidak ada seorang profesor manapun yang berani menantang Al-Quran karena tidak sesuai dengan relevansinya zaman. Tidak ada. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW dengan hikmahnya menjadi Nabi dan Rasul terakhir yang diutus ke umat manusia dengan membawa sebuah pesan yang rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad karena Nabi yang terakhir itu menjadi Nabi sekalian alam, seperti itu. Nabi sekalian alam tersebut berarti mempunyai tugas yang harus memimpin umat gitu kan di seluruh dunia. Beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Misalkan Nabi Musa diutus dengan kaumnya, Nabi Isa diutus kepada kaum Bani Israel, Nabi Ibrahim diutus kepada kaum Nabi Ibrahim. Seperti itu dan lain sebagainya dengan nabi-nabi yang lain perinciannya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Di situ sebuah tingkat kreativitas akal manusia itu muncul. Munculnya itu tinggi seperti itu. Dalam rangka rasionalisasi praktek-praktek keagamaan, praktek-praktek kejernihan, dan Al-Quran sebagai sebuah rujukan, Al-Quran sebagai sebuah dasar orang yang berpikir dan kadang menentang Islam, mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran, dalil-dalil yang Al-Quran berikan tidak sesuai dengan relevansian zaman. Misalnya ketika Dr. Zakir Naik berada di panggung untuk mengisi ceramah dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari kaum Nasrani, dari kaum yang lain, itu semuanya terbantahkan, semuanya terdawab. Dan kita boleh sadari dan kita tahu bersama bahwa kebanyakan mereka yang bertanya kepada Dr. Zakir Naik karena jawabannya sangat rasional, sangat masuk akal dengan akal sehatnya, dengan tumbuhnya akal sehat yang dilandasi dengan rujukan-rujukan Al-Quran. Dan Dr. Zakir Naik juga tidak sedikit memahami agama-agama mereka yang berseberangan dengan apa yang dilakukan dan konteks Al-Quran. Maka kitab suci itu adalah sesuatu dasar hukum, dasar bagaimana kita berimplementasi. Tapi jika kemudian tidak relevan, tidak satu frekuensi dengan apa yang kita laksanakan, di situ adalah kecelakaan. Jika dalam Injil mengatakan seperti ini, tapi orang-orang Nasrani tidak berlaku seperti itu, maka gugurlah kesucian dan keabsahan kitab suci tersebut. Sama, di dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan hal-hal yang berseberangan dengan kehidupan. Maka sampai sekarang kerasionalitasan dengan akal sehat manusia terhadap Al-Quran masih terabsahkan, masih tidak terbantahkan kebenaran-kebenaran Al-Quran seperti itu.
Al-Quran sebagai fakta tertulis. Saya juga pengen mengutip Al-Quran lagi. Di dalam Al-Quran mengatakan di surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi khilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Lah, ini disebutkan bahwa kemudian karena Al-Quran adalah firman Allah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kalau memang manusia yang membuat Al-Quran, tentunya banyak pertentangan-pertentangan yang ada. Manusia itu tidak bisa melampaui akal sehat, tidak bisa melampaui akal berpikir. Artinya Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa ilmu yang diberikan kepada manusia itu qalila, sedikit. Jadi tidak ada yang bisa menembus proses berpikir yang tinggi dengan kalimat yang tinggi, dengan sastra yang tinggi, kalau itu adalah bahasa manusia. Nah, jelas Al-Quran bukan buatan manusia karena tidak ada yang bisa mencapainya dengan bahasa-bahasa tersebut. Tidak ada yang bisa mengerti dengan konteks-konteks yang berasal dari Al-Quran. Nah, itu Al-Quran. Nah, makanya itu adalah rasional sekali bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan. Itu sudah final dalam beragama. Nah, oleh karena itu, pertentangan-pertentangan yang ada dari dulu, dari zamannya Nabi Muhammad, umat Islam ditantang untuk membuat bagian-bagian dari Al-Quran. Kalau memang di Al-Quran itu adalah buatan manusia, tapi tidak ada yang bisa, tidak ada yang berani membuat, karena memang Al-Quran dengan keasliannya, dengan bahasanya, dengan sejarahnya yang tidak pernah terbantahkan, seperti itu. Makanya Islam itu mengajarkan sebuah kedamaian, mengajarkan sebuah keademan, proses berpikir, proses bagaimana kita hidup, proses bagaimana kita menghargai seorang teman, bagaimana kita menjadi bagian dari khairun nas ambahum linnas dalam sebuah lingkungan. Di Al-Quran itu terdapat sendirinya, seperti itu. Juga di Al-Quran disabdakan, Allah berfirman juga di Al-Quran dalam surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharu bai'ah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lah, yang penting saya membaca ayat ini adalah yang terpenting adalah kalimat terakhir, yaitu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hal-hal mengetahui itu akan kita tahu jika ada proses berpikir. Proses berpikir secara baik, kita menggunakan sebuah kesadaran-kesadaran yang ada. Kita gunakan ilmu pengetahuan hari ini untuk bagaimana menemukan proses yang baik. Nah, ya Al-Quran menjawab, dzalikum khairul lakum, seperti itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, seperti itu. Kecuali hal-hal yang tidak kita harus ketahui, itu kita jangan mengejarnya. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi datillah. Artinya otak kita itu tidak akan pernah mencapai jika kita berpikir dengan zat-zat Allah. Maka jangan kita mulai untuk berpikir zatnya, tapi berpikirlah khalqinya, seperti itu, ciptaannya. Boleh kita berpikir peradaban, boleh kita berpikir ciptaan Allah tumbuhan, boleh kita berpikir batu bara, boleh kita berpikir bagaimana cara mendapatkan emas, bagaimana cara mempoles emas, bagaimana cara bertingkah laku, bagaimana cara proses asimilasi pendidikan, bagaimana cara proses stratifikasi sosial, politik, budaya, hukum dan sebagainya. Itu kita diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk berpikir. Sebebas-bebasnya untuk menjadi leadership, misalkan untuk menjadi pengusaha, kita diberikan ruang karena itu adalah ciptaan Tuhan semuanya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada salah satu hal, kita dilarang atau kita tidak diharuskan untuk berpikir zat Allah. Karena apa? Karena otak kita itu tidak akan sampai untuk mencapainya. Kita itu tidak bisa melampaui akal yang seharusnya tidak dilampaui oleh manusia. Artinya rasio kita itu terbatas. Rasio kita itu tidak bisa mencapai hal-hal yang
yang abstrak gitu kan. Maka proses berpikir dalam Islam adalah keyakinan. Beda kalau kita cara pandangnya mengikuti alur-alur filsafat yang semuanya harus logika. Di dalam filsafat kita ada namanya itu sebuah teori skeptisme. Ismenya adalah paham dan skeptis itu keraguan. Jadi paham keraguan dulu baru kita yakin. Dan Islam tidak seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu yakin. Kalau dalam kitab Sulam, proses pemurtatan itu gampang sekali. Jadi kalau kita berpikirnya nyeleneh, artinya ada kesesatan dalam kita berpikir, kita tidak suka Al-Quran, kita tidak percaya Al-Quran, maka proses pemurtadan ini sudah murtad artinya. Namun demikian, Islam juga memberikan solusi-solusi terbaik bagaimana cara berpikir yang baik, bagaimana cara kita bertindak yang baik, bagaimana cara kita memperoleh hal-hal kebaikan. Yang terpenting adalah Islam mengajarkan kita untuk berpikir, kita selalu berpikir dan berpikirnya secara baik. Kalaupun kita harus berdebatlah secara baik. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa bil hikmah katanya, bijak seperti itu. Kita harus lebih baik. Ada proses berpikir kita baik seperti itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mahasiswa ilmu politik angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Islam sudah tidak diragukan lagi. Banyak pendeta-pendeta yang masuk Islam karena Islam adalah karena agama yang rasional. Orang-orang profesor karena dari hasil penelitian dan risetnya masuk Islam karena memang Islam adalah agama yang rasional. Sekali lagi, Islam dan Al-Quran. Al-Quran tidak ada yang bertentangan antara tekstual dengan kontekstualnya. Tidak pernah ditemukan hal-hal yang bertentangan antara kenyataan dengan pernyataan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Terima kasih untuk semuanya. Teruntuk yang terhormat Dr. Muhammad Nasir juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.